Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 5 SD Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar tentang debit ya. Sebagai materi kita di perbandingan dua besaran ya, selain kecepatan kemarin yang sudah kita pelajari. Tujuan pembelajaran ya, diharapkan setelah kita belajar pada hari ini, kita akan bisa menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu debit sebagai perbandingan volume dengan waktu, dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu debit ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, yang pertama perhatikan ini ada botol air yang dilubangi di bawahnya sehingga ada air yang mengalir ya eh, dari botol tersebut. Kemudian juga ada keran air yang dibuka cukup besar ya, ada air yang mengalir dan ada keran yang tertutup tapi mungkin tidak rapat jadi masih ada air yang menetes ya. Dan selanjutnya ada air terjun dengan aliran air yang cukup besar ya. Nah, berapa kira-kira banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu di keempat ya contoh ini ya. Nah, banyaknya zat cair yang mengalir per satuan waktu itu yang kita sebut dengan debit. Kita akan mengenal debit, volume, dan waktu ya. Debit dipandang sebagai perbandingan volume dengan waktu. Ya, rumus untuk menentukan debit adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Review dulu satuan volume ya, ini sudah kita pelajari di kelas 3 atau 4 ya. Kita review sedikit karena satuan debit diturunkan dari satuan volume dan satuan waktu ya, satuan debit ini. Nah, hubungan satuan volume ada pada tangga berikut ini. Jadi ada dua ya. Yang pertama mulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Nah, ini satu kali turun tangga dikali 1000 dan kalau satu kali naik tangga dibagi 1000. Sedangkan tangga satu lagi masih satuan volume mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter sampai dengan mililiter. Untuk tangga yang ini setiap kali satu kali turun tangga dikali 10 dan naik dibagi 10 ya. Hubungan antara kedua satuan ini yang pertama adalah meter kubik ini sama dengan kiloliter. Kemudian desimeter kubik sama dengan liter ya. Dan sentimeter kubik sama dengan mililiter. Jadi kalau di sini satu kali turun tangga nih, ya, maka di sini turunnya 3 kali. Ya, itu baru kita bisa sama ya. Demikian ya untuk satuan waktu, satuan volume. Satuan waktu masih sama ya. Nah, sedangkan satuan volume yang sering digunakan adalah 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik, atau 1000 ml atau 1000 cc. Cc itu cm kubik ya. Ya, 1 cm kubik sama dengan 1 ml sama dengan 1 cc. Kadangkala masih ada juga yang digunakan kiloliter ya. Jadi 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Ini juga sering digunakan untuk air yang dalam jumlah banyak. Sehingga satuan debit yang sering digunakan adalah mililiter per detik, ya, liter per menit atau kiloliter per jam. Atau bisa juga yang lainnya. Tidak perlu hanya ini ya. Untuk selanjutnya kita akan menghitung debit ya. Debit seperti yang disampaikan di atas adalah merupakan volume zat cair yang dialirkan dalam waktu tertentu ya. Sehingga rumus dari debit adalah volume dibagi waktu. Kalau kita mau gunakan segitiga seperti yang kemarin waktu kita belajar kecepatan ya. Ini segitiganya volumenya di atas, kemudian ini D, ini W. D itu debit, W ini waktu. Kalau kita mau menghitung debit maka D ini kita tutup.
Maka D sama dengan volume dibagi waktu ya. D yang kita tutup ini sama dengan volume dibagi waktu. Karena volume di atas ada garis di sini ya. Berarti volume bagi waktu. Kita masuk ke contoh soal agar lebih jelasnya ya. Pada sebuah kolam renang yang kosong dialirkan air sebanyak 28.000 liter dalam waktu 4 jam. Berapa debit aliran air tersebut? Ya, jadi dari soal kita ketahui volumenya 28.000 liter ya. Atau kalau diubah menjadi kiloliter itu dibagi 1000 karena naik ya, naik 3 kali sehingga jadi 28 kiloliter dengan waktu 4 jam. Debitnya tadi sudah kita ketahui bersama volume dibagi waktu. Volumenya 28.000 dan waktunya 4 jam. 28.000 dibagi 4 adalah 7.000 dengan satuan liter per jam. Ya. Jadi debit air yang mengaliri kolam renang adalah 7.000 liter per jam. Atau jika ingin dalam kiloliter pun boleh, ya. Maka debit sama dengan 28 dibagi 4 juga sama dengan 7 satuannya kiloliter per jam. Ya. Karena di sini tidak diminta satuannya apa, jadi bebas. Boleh kita pakai yang 7.000 liter per jam atau 7 kiloliter per jam. Jadi jawaban yang dua macam ini dua-duanya benar asal dilengkapi dengan satuan waktunya. Untuk menghitung volume, ya, karena debit merupakan hasil bagi volume dengan waktu, maka volume adalah hasil kali debit dengan lama waktunya. Ya, di sini volume sama dengan debit kali waktu. Atau jika kita gunakan segitiga, ya, ini volume, ini debit, ini waktu. Jika yang ditanya volume, maka volume ini akan kita tutup. Ya, volume sama dengan yang ada D kali D dan W. Sejajar maka D kali W. Itu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Suatu keran air dibuka dengan debit 720 liter per jam. Berapa volume air yang dapat ditampung dari keran tersebut selama 30 menit? Dari soal tersebut kita lihat waktunya 30 menit. Ya, kita ubah menjadi jam. Kenapa? Karena di sini debitnya dalam liter per jam. Jadi agar satuan waktunya itu sama. Kita ubah 30 menit itu sama dengan setengah jam. Dari mana? 30 dibagi 60. Disederhanakan menjadi 1/2. Ya. Kemudian debitnya 720 liter per jam. Sehingga volume sama dengan debit dikali waktu, 700 dikali setengah, ya, sama dengan 360. Apa satuannya? Yaitu liter. Ya. Jadi volume yang ditampung dari keran tersebut adalah 360 liter. Ya, selanjutnya kita akan menghitung waktu. Ya. Waktu merupakan hasil pembagian volume dengan debit sebagai berikut. Jadi waktu sama dengan volume dibagi debit. Nih ya. Atau kalau pakai segitiga, ya, volumenya di atas, kemudian D, W. Kalau W-nya yang kita mau hitung, maka W kita tutup. W sama dengan yang di atas ada V, yang di bawah D. Jadi V per D ya, sama ya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelas ya. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan 2.700 liter dengan debit 540 liter per jam? Dari soal di atas kita tahu volumenya 2.700 liter, debitnya 540 liter per jam. Ya, waktu adalah volume dibagi debit, maka volumenya 720, taruh di sini, dibagi dengan 540 debitnya. 2.700 dibagi dengan 540 adalah 5. Jadi waktunya dari sini adalah 5 jam. Ya, kita akan coba selesaikan latihan ya. Soal 1,
Suatu bak berukuran 100 cm dikali 80 cm dikali 100 cm. Diisi air dari keran sampai penuh dalam waktu 100 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Dari soal tersebut kita bisa cari volume yang pertama ya. Volume ya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini panjangnya 100 cm, lebarnya 80 cm dan tingginya 100 cm. Maka volumenya 100 cm dikali 80 cm dikali 100 cm. Ya, 100 dikali 80, 8.000 dikali 100 menjadi 800.000. Sentimeternya dikali sentimeter dikali sentimeter jadi sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Kita ubah ke liter, nih, karena di sini dimintanya debitnya dalam liter per menit. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik naik 1 kali tangga, maka dibagi 1000. Dibagi 1000 berarti hilang nolnya 3 ini ya. Menjadi 800 desimeter kubik atau 800 liter. Ya. Kemudian dari soal waktunya adalah 100 menit. Ya. Yang ditanya adalah debit ya dalam liter per menit. Ya. Maka kita jawab debit sama dengan volume dibagi waktu, volumenya 800 liter dibagi waktunya 100 menit. Ya. 800 dibagi 100 sama dengan 8 ya, 8 liter per menit. Jadi, debit air yang mengalir dari keran tersebut adalah 8 liter per menit. Ya. Untuk soal nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air sebanyak 6.000 liter ya, pada sebuah bak hingga kosong adalah 30 menit. Berapa debit air pada bak tersebut? Ya, diketahui dari soal volumenya 6.000 liter. Waktunya 30 menit. Ya. Yang ditanya adalah debit. Ya. Di sini tidak diminta satuannya apa, berarti bebas saja ya. Maka debit sama dengan volume dibagi waktu 6.000 dibagi dengan 30 menit ya. Sama dengan, coret boleh, 6 dibagi 3, 2, 200, satuannya liter dan menit. Jadi 200 liter per menit. Ya. Jadi debit air yang mengalir pada bak tersebut adalah 200 liter per menit. Ini latihan yang berikutnya, silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman. Ya, ini pun dikerjakan untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian. Ya. Alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Siti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.